Mungkin Sobat YouTube sudah tahu, menonton maupun mendengar terkait mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial rapat dengan Komisi 8 DPR RI yang membahas terkait mengenai pengawasan bantuan sosial. Nah, dalam rapat tersebut ada hal-hal yang akan saya sampaikan di sini yang menjadi catatan yang bisa dijadikan informasi untuk Sobat YouTube semua, apalagi yang sedang menanti-nanti kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga bantuan pangan non tunai BPNT atau bantuan sembako di tahun 2023 ini. Nah, dari hasil rapat tersebut ada beberapa kesimpulan yang saya catat di sini. Ini juga nanti ada kesimpulan terkait mengenai kira-kira bantuan PKH tahap 1 dan BPNT ini akan dicairkan lewat PT Pos lagi atau mungkin lewat kartu KKS lagi. Nah, kemudian kira-kira kapan tepatnya jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 dan BPNT kok sampai saat ini belum cair juga ya? Kira-kira apa kendala dan penyebabnya? Nah, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai catatan hasil dari rapat Menteri Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI yang diadakan kemarin. Nah, dari rapat-rapat tersebut ada beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan info untuk para Sobat YouTube yang mungkin kebetulan sebagai penerima bantuan PKH atau BPNT. Dan yang pasti yang sedang nunggu-nunggu kapan nih jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga BPNT tahun 2023 ini. Kenapa kok belum cair juga ya hingga sampai saat ini? Kira-kira apa kendalanya? Dan kira-kira jadinya penyaluran atau pencairannya lewat pos atau lewat kartu KKS lagi ya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, kemarin mungkin sudah banyak yang melihat, menonton, mendengar terkait mengenai rapat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Ibu Menteri Sosial sendiri bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Nah, perlu diketahui Komisi 8 DPR RI ini melakukan pengawasan dengan mitra kerjanya Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Agama terkait mengenai haji ya. Haji itu kayaknya BPKH ya kalau nggak salah itu. Nah, itu ada beberapa bidang yang dinaungi oleh Komisi 8 terkait mengenai pengawasannya. Nah, jadi setiap tahun itu selalu diadakan rapat, bahkan bukan setiap tahun, mungkin satu tahun itu berapa kali, itu biasanya diadakan rapat Komisi 8 dengan Kementerian Sosial. Nah, ini biasanya membahas terkait mengenai anggaran-anggaran, baik dari realisasi maupun mungkin dari pengusulan anggarannya. Nah, karena memang untuk membahas anggaran itu tempatnya itu ya ada di DPR RI ya. Nah, kemarin itu rapat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI membahas beberapa beberapa poin-poin penting di situ yang bisa dijadikan kesimpulan dalam hasil rapat tersebut. Pertama, Kementerian Sosial membahas terkait mengenai realisasi ya, capaian-capaian penyaluran bansos di tahun 2022 kemarin. Nah, alhamdulillah dari
pelaporannya dari Kementerian Sosial untuk penyaluran bansos di tahun 2022 itu sangat baik sekali ya untuk pencapaiannya, sekitar 99% baik untuk PKH, BPNT, kemudian ada penyaluran BLT BBM, BLT minyak goreng, kemudian juga Kementerian Sosial juga mendapatkan usulan untuk penambahan PBI. Nah, karena memang kalau bantuan sosial itu kan ada kuotanya. PBI itu ada sekitar mungkin 96 juta ya, tapi banyak usulan dari daerah yang mengusulkan warganya yang belum dapat PBI. Nah, ini juga anggarannya ini sebenarnya ada di Kementerian Kesehatan, bukan di Kementerian Sosial kalau PBI. Begitu juga dengan anggaran-anggaran bansos, sebenarnya itu anggarannya itu langsung ditransfer ke pihak Bank Himbara ataupun ke pihak pos. Jadi Kementerian Sosial itu hanya menerima angka-angkanya saja. Nah, di tahun ini anggaran Kementerian Sosial itu sebanyak 74 triliun. Nah, kurang lebih segitu ya. Nah, sebagian besar memang dibelanjakan untuk bantuan sosial. Nah, di tahun 2023 ini Kementerian Sosial melakukan usulan tambahan untuk program permakanan bagi lansia tunggal atau disabilitas yang tunggal, di mana di dalam tahun 2022 kemarin bantuan permakanan itu yang didapatkan nilainya itu kalau dirupiahkan itu Rp21.000 per hari untuk per orang yang dapat. Tapi di tahun ini diusulkan untuk dapat Rp30.000 per hari untuk per orang untuk bantuan permakanan. Kalau untuk bantuan yatim piatu, ini tetap ya Rp200.000 per anak yatim piatu yang jadi sasaran penerimanya. Namun lagi-lagi semua itu ada kuotanya ya, jadi nggak semua anak yatim itu dapat, nggak semua lansia tunggal atau disabilitas tunggal dapat bantuan. Nah, jika ingin dapat, ya harus masuk data DTKS. Nah, nanti kalau sudah masuk data DTKS, nanti berkesempatan untuk dapat ya. Biasanya itu akan ada verval, verifikasi dan validasi. Nah, kemudian yang jadi inti pembahasan dalam video kita kali ini beberapa hal menarik juga disampaikan oleh Kementerian Sosial ketika rapat dengan Komisi 8 DPR RI kemarin, bahwasanya di tahun 2023 ini, laporan per 7 Februari ini ya, ada anggaran Kemensos yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Itu ada sekitar 412 miliar. Dan itu termasuk anggaran di dalamnya itu ada bansosnya. Ada anggaran untuk bantuan sosial. Nah, kalau untuk anggaran bansosnya, ya kemungkinan termasuk PKH, BPNT, seperti itu ya. Nah, jadi hal tersebut ini bisa dijadikan kemungkinan bantuan sosial sampai saat ini belum bisa disalurkan, khususnya PKH tahap 1 atau BPNT. Nah ini ya, jadi harap bersabar untuk Sobat YouTube para KPM PKH se-Indonesia, karena ini juga Kementerian Sosial ini terus melakukan rapat-rapat untuk bagaimana bisa anggaran yang diblokir Kementerian Keuangan itu bisa dibuka kembali. Bahkan minta dukungan dari Komisi 8 DPR RI. Nah, kita doakan saja semuanya ya, khususnya para KPM, ini semoga apa yang diperjuangkan oleh Kementerian Sosial ini semoga segera terselesaikan. Ya, segera terselesaikan. Kita doakan sehat semuanya yang sedang memperjuangkan, dan semoga penyaluran baik PKH tahap 1 atau BPNT ini segera tercapai, segera terlaksanakan. Nah, kemudian di tahap 1 ini memang ada beberapa kejadian yang unik di dalam rapat tersebut. Itu ada hal yang menjadi diskusi yang tidak dibuka kepada publik. Jadi itu kayaknya terkait mengenai penyaluran lewat PT Pos dan lewat Bank Himbara. Nah, nanti di agenda berikutnya, Komisi 8 itu akan memanggil PT Pos Indonesia selaku penyalurnya. Di tahun ini memang untuk biaya penyaluran lewat PT Pos itu memang sangat besar. Di tahun ini Kementerian Sosial masih berusaha. Sebenarnya biayanya nggak ada, tapi di tahap 1
ini kemungkinan masih ada biaya yang disalurkan melalui PT Pos. Jadi kenapa kok Kementerian Sosial masih ingin menyalurkan lewat PT Pos Indonesia? Karena memang untuk capaian salur lewat PT Pos Indonesia itu lebih maksimal ya daripada lewat Bank Himbara. Nah, semuanya mungkin ada kelebihan, ada kelemahannya. Mungkin kalau untuk KPM PKH, kemarin itu banyak yang komentar di video saya sebelumnya, itu banyak yang ingin disalurkan lewat KKS kalau PKH. Tapi kalau BPNT, mungkin banyak yang ingin disalurkan secara tunai. Nah, ini memang ya terserah haknya para KPM PKH untuk berkomentar ya, untuk menilainya sendiri, enaknya yang mana. Tapi kayaknya di tahap 1 ini penyalurannya itu sepertinya kemungkinan itu melalui PT Pos Indonesia lagi. Karena kayaknya masih ada anggaran untuk tahap 1. Tapi untuk tahap berikutnya itu masih belum jelas ya. Masih belum jelas. Nah, jadi itu ya. Ya, lewat manapun saja. Nanti ya kejelasannya kita tunggu info lebih lanjutnya. Apakah tetap melalui PT Pos Indonesia atau mungkin kembali lagi melalui Bank Himbara. Kita tunggu saja info lebih lanjutnya. Lewat manapun pencairannya, yang penting bisa diterima oleh KPM PKH secara penuh ya, sesuai dengan data bayarnya. Tidak ada potongan sama sekali. Jadi itu yang penting bisa cair bantuannya kepada KPM yang masih berhak menerima, yang masih layak menerima. Bagi yang sudah kaya, ini sebaiknya ya harus mengundurkan diri, harus graduasi mandiri. Kasihan masyarakat yang lainnya yang belum dapat bansos, yang benar-benar memang tidak mampu dalam segi ekonominya. Jadi itu ya Sobat YouTube, informasi yang bisa sampaikan. Dan kira-kira kapan ya jadwal penyalurannya atau pencairannya maksud saya. Nah ya semoga saja bulan ini ya paling lambat ya bulan Maret ya. Kalau bulan Maret berarti BPNT-nya itu nanti akan double 3 bulan. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.